Selamat pagi sahabat lansia Indonesia. Hari ini kita bicara soal sesuatu yang sering diam-diam menggerogoti hidup banyak pria di atas usia 60 tahun. Bangun pagi dengan kaki kesemutan, lemah letih dan kehilangan semangat hidup. Tapi anehnya banyak yang bilang, "Ah biasa, sudah tua." Benarkah? Saya Raka. Dan saya di sini karena saya khawatir ayah saya sendiri semakin hari makin sering duduk diam. Bukan karena malas, tapi karena tubuhnya tidak seperti dulu. Tapi yang lebih mengejutkan ternyata bukan usia yang salah, melainkan sarapan. Ya bapak-bapak ini soal apa yang Anda makan atau tidak makan setiap pagi. Dan saya Dr. Siti Stiati, 30 tahun, menjadi dokter spesialis geriatri. Telah menolong ratusan pasien menulis buku sehat di usia emas. Dan saya percaya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki tubuh. Mas Raka, Anda tidak sendiri. Hampir setiap minggu saya menerima pasien yang mengeluh tidak ada gairah sulit ereksi jalan terasa, berat badan seperti mati rasa. Jadi, ini bukan sekadar soal hormon atau usia. Bukan. Ini soal nutrisi. Dan lebih spesifik lagi apa yang Anda berikan pada tubuh Anda di pagi hari. Sarapan adalah kunci. Dok, langsung saja. Apa makanan pertama yang bisa bantu para pria di rumah bangkit kembali? Telur. Ya telur utuh, bukan hanya putihnya, bukan telur tanpa kuning. Tapi 1 butir penuh. 2 butir tiap pagi. Bukankah telur tinggi kolesterol, Dok? Itu mitos lama, Mas Raka. Penelitian terbaru justru menunjukkan untuk pria sehat usia lanjut makan, telur utuh bisa memperbaiki aliran darah, regenerasi otot, dan bahkan menaikkan testosteron alami. Wah, berarti telur bukan sekadar sarapan sederhana ya? Telur adalah alat bangkit alami. Kayak vitamin D, B12, kolin, dan leusin yang langsung memberi sinyal ke otot panggul untuk hidup kembali. Otot panggul, itu penting ya? Sangat. Otot panggul menopang tubuh saat kita berdiri, menjaga keseimbangan, dan memastikan aliran darah ke bawah tetap lancar. Saat lemah, semua ikut runtuh. Saya jadi ingat ayah saya, Dok. Akhir-akhir ini berdiri pun harus pegang meja. Tepat. Saya punya pasien Pak Budi usia 67. 2 tahun tak pernah alami ereksi pagi. Saya tidak beri obat. Hanya sarankan 2 butir telur rebus setiap pagi tanpa garam, tanpa minyak. Dan hasilnya? Minggu keempat beliau menelepon sambil tertawa. "Dok, saya bangun seperti umur 40 lagi." Itu bukan keajaiban. Itu nutrisi yang bekerja. Sahabat semua, jeda sebentar. Tulis di komentar usia Anda berapa dan tinggal di kota mana. Saya ingin tahu siapa saja yang masih ingin bangkit kembali bersama kami. Dan ingat, tidak perlu ubah semuanya sekaligus. Mulailah dari 1 langkah kecil, 2 telur utuh setiap pagi. Biarkan tubuh Anda bekerja dari sana. Telur utuh, makanan sederhana, tapi ternyata bisa jadi penyelamat. Betul. Tapi tunggu, Mas Raka. Masih ada 1 ramuan hangat dari dapur yang bisa mempercepat aliran darah dan menghilangkan nyeri otot tanpa obat. Wah, saya penasaran. Apa itu, Dok? Kita akan bahas di bagian berikutnya. Tunggu dulu ya. Wah, tadi telur saja sudah bikin merinding. Tapi katanya dokter punya 1 ramuan hangat yang bisa mempercepat sirkulasi. Apa itu? Betul, Mas Raka. Ramuan ini sangat sederhana. Mungkin sudah sering diminum oleh nenek atau ibu kita dulu. Tapi sekarang sering dilupakan. Namanya wedang kunyit jahe. Wedang kunyit. Jadi bukan jamu pahit. Bukan. Ini campuran kunyit segar dan jahe yang direbus. Rasanya hangat wangi dan manfaatnya luar biasa. Kombinasi 2 bahan ini mampu membersihkan pembuluh darah dan meredakan nyeri otot dari dalam. Jadi, bukan hanya bikin badan hangat. Lebih dari itu. Kunyit mengandung kurkumin antiinflamasi alami yang membantu membuka pembuluh darah. Jahe meningkatkan sirkulasi dan meredakan otot yang tegang. Ini seperti pembersih saluran alami bagi tubuh pria usia lanjut. Ada kisah nyata, Dok? Ada. Pak Tono usia 65. Setiap pagi kakinya kesemutan, terutama setelah duduk lama. Saya minta beliau minum segelas wedang kunyit jahe hangat 15 menit setelah sarapan telur.
hanya itu. Lalu, Dalam 5 hari beliau bilang, "Dok, kaki saya seperti dibuka salurannya. Dulu rasanya dingin dan tebal, sekarang mulai terasa hangat dan ringan. Itu tanda sirkulasi mulai pulih." luar biasa. Hanya dari dapur sendiri. Tepat. Kita tidak butuh suplemen mahal. Alam sudah sediakan semuanya. Tapi kadang orang berpikir ramuan seperti ini terlalu tradisional. Padahal justru itu kekuatannya ya. Betul. Yang sederhana justru dikenali tubuh kita lebih cepat. Nah dok, setelah minum hangat apakah ada makanan padat yang bisa bantu membentuk otot? Ada. Sangat khas Indonesia juga. Urap sayur dengan tempe. Wah, makanan kampung saya itu dok. Dan jangan remehkan. Sayur hijau dalam urap seperti bayam kangkung kaya antioksidan dan serat. Membantu membersihkan pembuluh darah. Ditambah tempe sumber protein lengkap dan probiotik. Jadi kombinasi urap dan tempe itu seperti booster pagi. Betul. Urap memberi vitamin dan mineral tempe, membangun kembali jaringan otot. Sangat cocok untuk pria yang ingin memperkuat panggul dan kaki secara alami. Saya jadi ingat Pak Wawan tetangga saya. Setelah pensiun tiap pagi makan urap tempe. Sekarang justru makin bugar dari saya. Lihat, kadang rahasia kesehatan tidak ada di rumah sakit, tapi di dapur rumah sendiri. Sahabat semua, saya ingin tahu, adakah yang rutin minum jamu kunyit? Atau Anda suka makan urap tempe? Coba tulis di komentar ya, kita ingin tahu. Dan kalau belum pernah, cobalah besok pagi. Cicipi hangatnya kunyit jahe. Nikmati segarnya urap tempe. Rasakan bedanya di tubuh Anda. Dok, 3 makanan pertama sudah bikin semangat hidup kembali. Tapi saya dengar ada makanan pembersih pembuluh darah yang katanya bisa bekerja hanya dalam seminggu. Ya, makanan itu sering dianggap makanan anak muda. Tapi sebenarnya dialah penyelamat arteri pria lansia. Kita bahas di segmen berikutnya ya. Wah, makanan tradisional tadi saja sudah sangat bermanfaat. Tapi, makanan anak muda yang bisa bersihkan arteri pria lansia. Saya makin penasaran, dok. Baik Mas Raka. Makanan berikutnya memang sering dikira untuk orang muda yang diet. Tapi ketika digunakan dengan cara yang tepat, justru bisa jadi penyelamat arteri yang sudah mulai tersumbat. Apa itu, dok? Semangkuk oat hangat dengan taburan biji chia. Oat yang biasa buat sarapan orang gym itu. Ya, tapi dengarkan ini baik-baik. Oat mengandung serat khusus bernama beta-glucan. Serat ini bekerja seperti penyapu kolesterol jahat di pembuluh darah. Perlahan-lahan membersihkan plak yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Jadi oat bisa bantu pembuluh darah kembali lentur. Betul. Dan saat pembuluh darah bersih sirkulasi, jadi lebih lancar. Lebih banyak oksigen dan nutrisi bisa mencapai area vital kaki panggul, bahkan organ intim. Nah, itu yang sering dikeluhkan lansia kesemutan lemas dingin di kaki. Semua karena aliran darah yang tersumbat ya. Tepat sekali. Dan disinilah biji chia memberi sentuhan ajaib. Meskipun kecil, chia kaya omega 3, magnesium, dan kalium. 3 zat yang sangat dibutuhkan tubuh lansia untuk membuka pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Jadi oat dan chia bekerja seperti tim ya, dok? Ya, oat membersihkan, chia menenangkan. Kombinasi yang luar biasa. Dok, ada contoh pasien yang mencoba ini? Ada. Namanya Pak Agus, usia 64. Wajahnya murung waktu datang. Katanya, "Dok, badan saya seperti mati. Naik tangga ngos-ngosan. Di kamar tidur pun sudah lama tidak semangat." Waduh. Saya tidak beri pil. Saya minta ubah sarapannya. Ganti sereal manis dengan semangkuk oat hangat. Tambah chia, beri blueberry sedikit, dan kayu manis agar nikmat. Hanya 1 mangkuk setiap pagi. Hasilnya? 2 minggu kemudian, beliau datang dengan senyum lebar. "Dok, kaki saya enteng, tidur nyenyak, dan istri saya juga bilang saya makin ceria." Hahaha. Berarti bukan hanya pembuluh darah yang bersih, tapi suasana rumah tangga juga makin hangat. Betul. Karena sirkulasi yang sehat bukan hanya soal vitalitas, tapi juga soal energi, mood, dan kebahagiaan dalam rumah. Sahabat semua, jeda sebentar. Coba tulis di komentar. Apakah Anda pernah coba sarapan oat? Atau apakah Anda ingin mulai besok pagi? Kami ingin tahu. Dan kalau belum pernah, cobalah.
Masak oat dengan air hangat tambah biji chia, beri sedikit buah atau kayu manis. Nikmati dengan tenang. Lihat bagaimana tubuh Anda merespons. Tapi dok, oat dan chia ini masih dianggap asing oleh banyak orang tua di desa. Itu sebabnya saya siapkan kejutan selanjutnya. Kita kembali ke buah lokal yang sangat populer, tapi punya efek seperti Viagra alami tanpa efek samping. Wah, pasti para bapak mau tahu ini. Apa itu dok? Semangka. Dan saya akan jelaskan rahasianya di bagian berikutnya. Semangka dok. Saya kira itu cuma buah penyegar di musim panas. Itu yang membuatnya sering diremehkan Mas Raka. Padahal semangka punya senyawa alami yang bekerja mirip dengan obat disfungsi ereksi, tapi alami tanpa risiko. Serius, apa kandungan rahasianya? Namanya L-citrulline. Saat dikonsumsi tubuh akan mengubahnya menjadi L-arginin, yang lalu menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide ini yang membuka pembuluh darah termasuk ke area vital pria. Jadi tubuh kita sebenarnya bisa memproduksi efek obat biru secara alami. Tepat sekali. Dan itu hanya dari beberapa potong semangka di pagi hari, lebih baik lagi jika dikonsumsi saat perut kosong. Ada cerita pasien lagi dok? Tentu, Pak Didi usia 66. Waktu saya sarankan sarapan dengan semangka beliau tertawa dok. Itu kan cuma buah segar bukan obat. Reaksi khas pria Indonesia ya dok? Betul. Tapi saya minta beliau coba saja. 3 hari belum terasa banyak. Tapi minggu berikutnya beliau telepon. Suaranya berubah. Dok, ada yang bangun lagi di bawah sana. Sudah lama saya tidak merasakan itu. Wah, berarti semangka bukan cuma menyegarkan, tapi juga membangkitkan. Benar Mas Raka. Karena aliran darah yang lancar bukan hanya soal keintiman. Ini soal kekuatan kaki, keseimbangan tubuh, bahkan tidur malam yang nyenyak. Tapi saya sering lihat orang buang bagian putih semangka itu dok. Itu penting juga. Justru bagian putih dekat kulit itu mengandung L-citrulline paling tinggi. Meskipun tidak manis, bisa di blender jadi campuran jus. Kalau bisa, jangan dibuang. Sahabat semua, jeda sebentar. Tulis angka 1 di komentar jika Anda masih semangat mengikuti atau angka 0 kalau mulai bosan. Saya ingin tahu siapa saja yang siap berubah dari pagi besok. Dan jika Anda tulis angka 1 itu artinya Anda belum menyerah. Tubuh Anda masih layak diperjuangkan. Dok, saya sendiri mau mulai besok. Semangka oat kunyit telur. Wah, banyak sekali. Tenang, kita tidak perlu makan semuanya sekaligus. Cukup pilih satu. Tapi ada satu lagi makanan lokal yang menurut saya layak jadi penutup bagian ini. Wah, masih ada lagi. Ya, ini makanan pokok yang sering dilupakan, tapi bisa jadi penstabil sirkulasi terbaik jika dikombinasikan dengan garam laut alami. Saya makin penasaran. Kita bahas di bagian berikutnya ya, Dok. Tentu, Mas Raka. Kita tutup dengan makanan yang memberi energi tahan lama dan memperkuat otot sejak gigitan pertama. Dok, tadi dokter bilang ada makanan pokok yang sering dilupakan, tapi bisa jadi penstabil sirkulasi terbaik. Saya tebak, nasi. Bukan nasi Mas Raka, tapi ubi jalar kukus. Dan jika ditaburi sedikit garam laut alami, efeknya bisa luar biasa. Wah, itu makanan masa kecil saya. Tapi kenapa baru sekarang saya dengar manfaat sehebat ini? Karena banyak orang melihat ubi jalar hanya sebagai pengganjal lapar. Padahal, untuk pria lansia ubi jalar adalah sumber energi bersih dan stabil. Tidak membuat lonjakan gula darah, tapi melepaskan tenaga perlahan. Dan garam lautnya mengapa penting? Garam laut alami yang belum dimurnikan masih mengandung 80 plus mineral penting. Seperti magnesium dan kalsium yang membantu kontraksi otot, fungsi saraf, dan menjaga hidrasi sel. Jadi kalau pagi tubuh kita kosong gabungan ubi dan garam, ini bisa jadi bahan bakar yang tepat. Persis. Setelah tidur semalaman otot-otot kita, terutama di panggul dan kaki, butuh sinyal untuk bangkit. Dan kombinasi ini memberi sinyal itu. Ada contoh pasien dok? Ada. Pak Hasan usia 70. Setiap pagi kakinya berat tumpul seperti ada batu di paha bagian dalam. Sudah terapi obat pijat. Tidak ada perubahan. Waduh, pasti frustasi sekali. Saya hanya minta satu hal, setiap pagi makan setengah potong ubi jalar kukus taburi, sedikit garam laut, dan minum segelas air hangat. Hanya itu. Dan
Hari ketiga beliau menelepon. Suaranya terharu dok saya tadi bangun tanpa perlu pegangan meja. Itu kebahagiaan besar, tanda bahwa tubuh mulai bangkit dari dalam. Saya jadi merinding dok, karena itu artinya pemulihan bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Benar, kadang makanan paling sederhana adalah yang paling dikenali oleh tubuh. Kita tidak butuh makanan impor mahal. Kita butuh makanan alami yang tubuh kita paham. Sahabat semua, saya tantang. Anda besok pagi berani coba ubi jalar kukus dengan sedikit garam laut. Tulis di komentar. Saya siap kalau Anda ikut tantangan ini. Dan jika Anda konsisten, Anda akan melihat perubahan. Langkah lebih ringan, kaki lebih stabil, dan rasa percaya diri perlahan kembali. Dok, kita sudah bahas 6 makanan luar biasa. Tapi saya tahu, banyak orang masih gagal walau sudah tahu semuanya. Kenapa dok? Itu pertanyaan penting. Dan jawabannya ada pada bagian terakhir ini. Bukan soal makanan lagi, tapi soal pola pikir dan tindakan. Wah, pasti banyak jebakan di sana. Kita bahas langsung di penutup ya dok. Ya mari kita akhiri dengan satu pesan yang bisa mengubah cara Anda melihat pagi hari selamanya. Dok, kita sudah bahas telur kunyit, jahe, urap, tempe, oat, chia, semangka, dan ubi jalar. Tapi saya tahu, banyak orang tahu tapi tetap gagal. Kenapa bisa begitu? Karena mereka jatuh ke 3 jebakan paling umum masyarakat. Dan ketiganya sangat berbahaya jika tidak disadari. Apa saja dok, tolong jelaskan. Pertama, harapan instan. Banyak pria mulai makan sehat, tapi ingin hasil dalam 3 hari. Padahal tubuh usia 60-an bekerja perlahan, penuh kehati-hatian. Ia butuh waktu untuk menyerap, menyesuaikan, dan memperbaiki kerusakan bertahun-tahun. Seperti memperbaiki rumah tua ya, tidak bisa pakai cat instan. Tepat. Kedua, kembali ke kebiasaan lama karena bosan. Hari ini semangat makan telur dan oat, besok kembali ke kopi dan roti tawar. Karena katanya lebih enak dan lebih cepat. Waduh, saya pernah begitu dok. Mulai sehat lalu menyerah karena rasa... Itu jebakan. Tubuh yang kuat tidak bisa dibangun dari kenyamanan lama. Kita butuh komitmen untuk berubah. Dan jebakan ketiga? Ini yang paling parah, melewatkan sarapan sama sekali. Banyak pria hanya minum teh atau kopi, lalu mulai aktivitas. Itu seperti menyuruh mobil tua berjalan tanpa bahan bakar. Jadi, jam pertama setelah bangun adalah waktu paling kritis. Betul. Disitulah tubuh paling siap menerima nutrisi. Otot siap menyerap energi. Pembuluh darah menunggu sinyal bahwa hari ini kita bangkit. Dan sinyal itu dimulai dari sarapan? Ya, tidak perlu mahal. Tidak perlu rumit. Cukup telur, ubi, oat, semangka, yang penting konsisten dan niat. Sahabat semua, saya ingin tanya satu hal sederhana. Apakah besok pagi akan sama seperti pagi-pagi sebelumnya? Atau Anda akan memulai perubahan? Jika Anda sudah menyimak sampai di titik ini, itu artinya Anda peduli. Anda belum menyerah. Dan tubuh Anda masih bisa bangkit. Dok, saya sendiri berjanji. Mulai besok saya pilih 1 dari 6 makanan ini. Dan saya tantang semua penonton untuk lakukan hal yang sama. Mulailah dari langkah kecil. 2 telur rebus, segelas wedang kunyit, sepiring urap tempe, beberapa iris semangka. Tidak perlu sempurna, yang penting teratur. Dan jangan tunggu sakit dulu. Jangan tunggu tubuh lumpuh dulu. Mulai sekarang, mulai dari pagi ini. Karena penuaan tidak bisa dihentikan. Tapi dampaknya bisa diperlambat. Kita bisa ambil kembali kendali atas tubuh ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan ke sahabat saudara atau ayah Anda yang diam-diam sedang lemah. Setiap pria punya cerita. Dan setiap cerita layak didengar. Tulis di komentar usia Anda dan dari daerah mana. Kami akan membaca semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, pagi adalah waktu emas. Dan tubuh Anda masih layak diperjuangkan.